烦！行天下！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-16 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian berhasil mengalahkan penjaga hutan yang disewa oleh keluarga Wen berkat bantuan dari Kaisar Pedang. Bang MC juga langsung menyerap kekuatan dari si penjaga hutan menggunakan teknik bela diri roh. Episode kali ini pun diawali dengan Chen Wu yang berhasil ditangkap oleh penjaga hutan keluarga Wen, sementara Luo Xi masih berjuang keras melawan satu orang penjaga hutan yang lain. Tapi ya begitulah, pertarungan jelas tidak seimbang karena si penjaga hutan jauh lebih kuat ketimbang Luo Xi. Si penjaga hutan juga sebenarnya enggan untuk membunuh Luo Xi karena paras Luo Xi yang begitu cantik, tapi dia juga harus menjalankan tugas dari keluarga Wen untuk membunuh siapapun yang mengganggu mereka pada saat ini. Ketika si penjaga hutan hendak menyerang Luo Xi, tiba-tiba saja Chen Fan datang untuk memberikan pertolongan. Kedatangan Chen Fan sontak membuat si penjaga hutan sangat marah, tapi ya begitulah, si penjaga hutan benar-benar tidak berdaya di hadapan Chen Fan. Dengan menggunakan kekuatannya, Chen Fan lekas memberikan ancaman sekaligus bertanya di manakah Chen Tian pada saat ini. Meskipun mendapatkan ancaman, si penjaga hutan masih tidak memberitahukan di manakah lokasi dari Chen Tian. Pada akhirnya Chen Fan melakukan serangan kuat yang membuat si penjaga hutan memberitahu kalau Chen Tian sedang dikejar oleh anak buahnya ke dalam hutan. Setelah mendapatkan informasi, Chen Fan tanpa ampun langsung membunuh si penjaga hutan dengan sekejap. Di saat yang sama, Chen Wu juga memberitahukan kalau orang yang mengejar Chen Tian berada di ranah yang cukup tinggi. Begitu pula dengan Luo Xi yang segera akan memberikan bantuan kepada Chen Tian. Ketika mereka bertiga bersiap untuk memberikan bantuan, tiba-tiba saja Chen Tian muncul dan memberitahukan kalau dia baik-baik saja. Karena tidak bisa memberitahukan kejadian sebenarnya, Chen Tian kemudian menjelaskan kalau orang yang mengejarnya malah tersesat di dalam hutan dan tidak kembali. Luo Xi, Chen Wu dan juga Chen Fan sangat bersyukur karena Chen Tian dalam keadaan baik-baik saja, terutama Chen Fan yang meminta Chen Tian untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sebuah tindakan. 我在这儿呢，刚才我也不赖，一个打两个，去干这种只身犯险的事情了。他们砍了树。 Di saat yang sama, murid keluarga Chen mendapatkan fakta kalau keluarga Wen sengaja menebang pohon dan menaburkan racun agar pohon tersebut menjadi rusak. Ternyata racun tersebut merupakan racun ular penelan awan yang memang sudah disiapkan oleh keluarga Wen. Tiba-tiba saja Patriark Wen juga muncul di dalam hutan dan membenarkan hal tersebut. Dengan racun ular penelan awan, maka bisa dipastikan tanah di sekitaran tempat ini sudah rusak, jadi tidak bisa digunakan untuk menanam pohon perak lagi. Patriark Wen juga mempersilahkan Chen Fan untuk mengambil hutan ini karena sekarang sudah tidak berguna bagi keluarga Wen. Taktik licik yang digunakan oleh Patriark Wen ini sontak memancing kemarahan dari Chen Tian. Chen Tian menganggap kalau Patriark Wen sudah melakukan kecurangan dan mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat antar dua keluarga. Bahkan leluhur keluarga Wen juga pasti akan malu jika tahu ada generasi yang licik seperti ini, ucap Chen Tian kepada Patriark Wen. 居然还在这笑，这一代出了你这么个东西。 Sontak perkataan Chen Tian membuat Patriark Wen sangat marah. Dia menganggap kalau Chen Fan sudah membesarkan anak yang kurang ajar.
Sambil tersenyum, Chen Fan menjawab kalau anaknya memang benar dan perkataannya barusan tidak ada yang salah sama sekali. Situasi ini pun membuat Patriark Wen murka dan berniat melakukan serangan, tapi serangan yang dibuat oleh Patriark Wen gagal dia lakukan karena Chen Fan berhasil menyerang dua orang penatua yang berada di belakang Patriark Wen. Momen ini pun lagi dan lagi membuat Patriark Wen naik pitam. Dia pun langsung mengeluarkan Martial Spirit untuk melakukan serangan kuat kepada Chen Fan. Serangan Martial Spirit dan serangan langsung yang dikeluarkan oleh Patriark Wen sama sekali tidak bisa melukai Chen Fan. Bahkan di sini Chen Fan mampu untuk melakukan serangan balik dan membuat Patriark Wen hampir tewas. Masih cukup beruntung datang seseorang dari keluarga Wen yang memberikan bantuan kepada Patriark Wen. Ternyata seseorang tersebut merupakan abang dari Patriark Wen yang juga merupakan pelindung agung keluarga Wen. Diketahui pelindung agung merupakan salah satu anggota dari sekte neraka. Kedatangan pelindung agung keluarga Wen membuat Chen Fan sadar pantas saja keluarga Wen cukup berani. Ternyata ada pelindung mereka yang pulang dari sekte neraka. Lama tidak bertemu, ternyata sampah kecil ini sudah cukup dewasa. Ayo maju sini, biarkan aku melihat kemampuanmu, ucap pelindung Wen kepada Chen Tian. Chen Tian sendiri sudah bersiap menggunakan mode mata merahnya untuk melawan pelindung Wen. Akan tetapi Chen Fan tidak akan membiarkan anaknya melawan pelindung Wen karena dia masih bisa melawan pelindung Wen sendirian. Pada beberapa gerakan, Chen Fan tampak kewalahan menghadapi pelindung Wen. Akan tetapi pelindung Wen lebih memilih untuk mengajak Patriark Wen pergi ketimbang memberikan pelajaran kepada keluarga Chen. Patriark Wen pun lekas mempertanyakan kenapa abangnya tidak lanjut untuk menghajar Chen Fan. Ternyata pelindung Wen juga tidak mampu mengalahkan Chen Fan sendirian. Dia meminta Patriark Wen untuk bersabar karena beberapa orang dari sekte neraka akan datang kepada mereka. Pada saat itulah mereka akan kembali memberikan pelajaran kepada keluarga Chen. Sambil menunjuk ke arah Chen Fan, Patriark Wen meminta keluarga Chen untuk menunggu balasan yang akan diberikan oleh keluarga Wen. Kepergian dari pelindung Wen dan Patriark Wen sontak membuat Chen Tian kaget. Dia bertanya-tanya kenapa pelindung Wen pergi begitu saja padahal pelindung Wen bisa memukul mundur ayahnya. Chen Fan pun memberikan jawaban kalau hal ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Chen Tian. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pelindung Wen. Singkat cerita, di kediaman keluarga Chen Fan dan paman keempat sedang mengadakan pertemuan membahas hutan kayu perak yang diracuni oleh keluarga Wen. Chen Fan juga memberitahukan kepada semua orang di dalam ruangan kalau pelindung Wen tiba-tiba kembali dari sekte neraka. Kembalinya pelindung Wen pasti karena sebuah alasan dan pasti ada sebuah rencana yang sudah disusun oleh mereka. Paman keempat sendiri tampak mulai khawatir karena jika hanya mengandalkan kekuatan keluarga Chen, tidak akan bisa mengalahkan dua keluarga besar sekaligus, terlebih lagi ada bantuan dari sekte neraka. Mau tidak mau keluarga Chen harus segera mencari bantuan atau mencari sekutu untuk membantu mereka. Karena beberapa waktu yang lalu sudah menyinggung keluarga Bailey, maka bisa dipastikan keluarga Chen tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga Bailey. Pada akhirnya Chen Fan kepikiran untuk meminta bantuan langsung dari Pavilion Tong Tian. Sempat terjadi perdebatan karena Pavilion Tong Tian merupakan salah satu sekte terkuat dan bahkan dihormati oleh keluarga kerajaan sekalipun. Diketahui selama ini Pavilion Tong Tian juga selalu bersikap netral dan tidak ingin terlibat dalam sebuah persaingan apapun. Jadi tentu saja akan menjadi kesulitan tersendiri bagi keluarga Chen jika ingin meminta bantuan kepada Pavilion Tong Tian. Paman keempat juga bertanya apakah Chen Fan sudah yakin dengan keputusan yang dia buat. Chen Fan berkata kalau dia hanya bisa mencoba, selebihnya keputusan ada di tangan Pavilion Tong Tian. Paman keempat juga tampak optimis jika Chen Fan sudah yakin ingin pergi ke Pavilion Tong Tian. Dia juga meminta Chen Fan untuk memberikan informasi selanjutnya jika Pavilion Tong Tian meminta syarat kepada keluarga Chen. Tong Tian Ge，问他们会参与各方争斗，如果他们提出条件，
即刻出发。 Bersiapnya Chen Fan pergi ke pavilion Tong Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.